Pernahkah Anda ada dalam suasana di ruang gawat darurat? Seseorang tiba-tiba kehilangan kesadaran, jantungnya berhenti berdetak. Dalam hitungan detik, tim medis bergerak cepat. Seorang perawat menempelkan 2 pad besar seperti setrikaan di dada pasien. Seraya berkata, "Charging, clear." Sekejap kemudian, kejutan listrik mengalir dan monitor menunjukkan detak jantung kembali normal. Nah, alat itulah yang kita akan bahas hari ini, defibrillator. Mesin kecil yang mampu menghidupkan kembali banyak orang. Bagaimana alat ini bekerja? Mari kita selami. Defibrillator adalah salah satu penemuan paling revolusioner dalam dunia kedokteran modern. Mesin ini memanfaatkan energi listrik untuk mengembalikan irama jantung yang kacau atau berhenti sama sekali agar bisa berdetak kembali secara normal. Tanpa alat ini, peluang selamat dari henti jantung sangat kecil atau bahkan nol. Secara sederhana, fungsi utama defibrillator adalah menghantarkan kejutan listrik terkontrol ke otot jantung. Jantung yang mengalami fibrilasi, baik ventrikular maupun atrial, sebenarnya masih memiliki aktivitas listrik, tetapi sangat kacau. Otot-otot jantung berkontraksi tidak beraturan, sehingga tidak mampu memompa darah. Defibrillator bekerja dengan memberikan impuls listrik sangat kuat, yang menyelaraskan kembali sinyal listrik seluruh otot jantung. Setelah riset, sistem pacu alami jantung yang disebut nodus sinoatrial bisa kembali mengambil alih ritme normal. Sejarah singkat defibrillator dimulai lebih dari seabad lalu. Tepatnya pada tahun 1899, dua ilmuwan Swiss, John Louis Prevost dan Frederick Bartley, menemukan bahwa kejutan listrik bisa menghentikan tetapi juga memulihkan aktivitas jantung hewan. Eksperimen mereka menjadi dasar lahirnya ide defibrilasi. 4 dekade kemudian, tepatnya 1947, seorang ahli bedah jantung asal Amerika bernama Dr. Claude Beck menggunakan defibrillator untuk pertama kalinya pada manusia. Pasiennya adalah anak laki-laki berusia 14 tahun yang mengalami henti jantung saat operasi. Beck mengirimkan arus listrik langsung ke jantung terbuka, dan ajaibnya, detak jantung anak tersebut kembali normal. Pada tahun 1956, insinyur biomedis Polandia Amerika, Dr. Paul Zoll, menciptakan defibrillator eksternal pertama, tidak lagi harus membuka data pasien. Inilah titik awal penggunaan defibrillator dalam keadaan darurat. Tahun-tahun berikutnya, muncul versi yang lebih kecil dan praktis. Defibrillator portable untuk ambulans tahun 70, misalkan, yang disebut sebagai automated external defibrillator, yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. ICD atau implantable cardioverter defibrillator, alat mini yang ditanam dalam tubuh pasien. Kini, defibrillator sudah menjadi alat wajib di rumah sakit, bandara, kampus, bahkan pusat perbelanjaan. Teknologinya terus berkembang, dari sistem analog besar hingga defibrillator digital pintar yang bisa menganalisa ritme jantung secara otomatis. Mari kita bahas sedikit lebih dalam bagaimana alat ini bekerja. Deteksi irama jantung defibrillator modern dilengkapi sensor EKG atau ECG yang memantau ritme jantung pasien. Sistem akan menganalisa apakah pasien mengalami fibrilasi ventrikular, takikardi ventrikular, atau henti total. Pengisian energi atau energi charging. Saat dinyalakan, alat akan mengisi kapasitor dengan energi listrik hingga level tertentu, biasanya antara 150 sampai 360 joule, tergantung jenis defibrillator dan kondisi pasien. Selanjutnya, di pelepasan energi. Ketika
tombol shock ditekan, energi dalam kapasitor dilepaskan melalui dua elektroda ke tubuh pasien. Arus ini melewati jantung dan mereset ulang aktivitas listriknya. Selanjutnya, pemulihan irama normal. Setelah kejutan, sistem kelistrikan jantung bisa kembali bekerja dengan pola ritme yang normal. Biasanya terlihat sebagai gelombang sinus pada monitor. Prinsipnya memang mirip dengan menyetel ulang jantung atau menyetel ulang komputer. Hanya saja, kali ini komputer tersebut adalah jantung manusia. Nah, beberapa komponen utama dan sensor yang ada dalam sebuah defibrilator terdiri dari beberapa bagian penting, seperti power supply and battery, yang menyediakan energi utama, terutama untuk defibrilator portable. Baterai harus selalu dalam kondisi penuh karena waktu respon sangat kritis. Yang kedua adalah kapasitor, yaitu komponen yang menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam waktu yang sangat singkat. Inilah jantung dari sistem defibrilasi. Yang ketiga adalah control unit atau microcontroller yang mengatur proses pengisian, pengukuran energi dan keamanan alat. Selanjutnya, ada display and ECG module yang menampilkan ritme jantung pasien secara real time dan analisis irama. Ada electrode pads atau pedal sensor, yaitu sensor utama untuk mengirim kejutan listrik, yang terdiri dari dua jenis, elektrode logam dan pad gel perekam yang sekali waktu, yang kemudian ada safety circuit. Dalam praktek klinis, penggunaan defibrilator dilakukan dengan protokol yang sangat ketat. Pastikan pasien tidak sadar, tidak bernafas, dan tidak ada nadi. Kemudian, pasang dua elektroda, satu di atas lavikula kanan, satu di sisi kiri bawah dada. Kemudian, hidupkan alat, biarkan sistem menganalisa irama jantung. Jika alat menyatakan shock advised, tekan tombol charge, tunggu hingga siap. Pastikan tidak ada orang yang menyentuh pasien. Teriakan clear, ya. Tekan tombol shock untuk mengirim kejutan listrik. Ya, segera lanjutkan CPR atau cardiopulmonary resuscitation selama 2 menit, lalu analisa ulang iramanya. Prosedur ini menyelamatkan ribuan bahkan jutaan nyawa, terutama karena defibrilator ini makin otomatis dan makin mudah digunakan. Nah, bagaimana tentang keselamatan penggunaannya? Kesalahan kecil bisa berakibat fatal karena defibrilator bekerja dengan tegangan tinggi. Maka ada beberapa prinsip keselamatan yang wajib diingat. Pertama, jangan menyentuh pasien atau ranjang logam saat kejutan diberikan. Yang kedua, pastikan elektroda menempel dengan sempurna untuk mencegah luka bakar. Yang ketiga, gunakan gel konduktif bila memakai thread logam. Selanjutnya, hindari penggunaan di lingkungan basah atau berdebu. Lalu, lakukan kalibrasi dan uji fungsional rutin minimal 6 bulan sekali. Untuk teknisi biomedis, memastikan defibrilator berfungsi sempurna untuk menjaga garis batas antara hidup dan mati pasien. Nah, beberapa pemain global defibrilator ini diantaranya adalah Philips, Zoll, Nihon Kohden, Mindray, dan Physio Control. Mereka memimpin inovasi defibrilator dengan sistem analisis ritme otomatis dan desain ringan. Nah, di Indonesia sudah muncul beberapa produsen lokal seperti PT OneJack, yaitu pengembangan alat kesehatan elektronik dasar. Ada juga Mega Andalan Kalasan (MEK) yang memproduksi beberapa peralatan medis dan komponen elektromedik, serta beberapa startup teknologi kesehatan yang berfokus pada defibrilator portable berbasis IoT. Meski skalanya masih kecil, potensi pengembangan alat elektromedik buatan lokal ini sangat besar, terutama dengan dukungan regulasi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, dan tentunya kolaborasi dengan universitas dan industri. Bagaimana tentang potensi dan peran BME di Indonesia? Mahasiswa dan insinyur biomedical engineering punya peran kunci di sini. Kebutuhan akan alat defibrilator lokal yang murah, andal, dan sesuai standar medis terus meningkat.
Beberapa peluang riset yang sedang dikembangkan di kampus dan lembaga penelitian antara lain desain defibrilator hemat energi dengan baterai isi ulang yang efisien. Selanjutnya integrasi dengan IoT untuk pemanfaatan alat dan pelaporan otomatis. Model pelatihan simulatif berbasis VR atau AR untuk tenaga medis. Yang selanjutnya, analisa AI untuk mendeteksi ritme jantung tanpa kesalahan interpretasi manusia. Dengan kemampuan rekayasa, pemrograman, dan pengetahuan fisiologi, insinyur biomedis Indonesia bisa menciptakan defibrilator buatan lokal yang kompetitif sesuai kebutuhan rumah sakit di seluruh Nusantara. Nah, sebagai penutup, defibrilator bukan sekadar alat elektronik. Ia adalah jembatan antara hidup dan mati pasien, terutama gagal jantung. Setiap kejutan listrik yang dikirim bukan hanya arus, tetapi harapan. Dan di balik setiap alat yang bekerja sempurna, ada tangan-tangan insinyur biomedis yang handal dan telaten. Nah, demikian tentang defibrilator maju Biomedical Engineering Indonesia.